minggu lalu ya minggu lalu saya bawakan tema berjalan bersama Yesus merubah berubah keraguan menjadi kepastian, ya, yaitu yang dialami sendiri oleh Thomas, di mana Thomas yang dulu ragu-ragu maka menjadi pasti. Pagi hari ini juga kita mau rindu dengan hidup yang penuh semangat, ya, hidup yang penuh sukacita. Sekali lagi perjalanan hidup ini yang kita jalani ini akan penuh dengan berbagai macam situasi, kondisi, apalagi permasalahan, peristiwa-peristiwa di depan yang membuat seseorang ini bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami cemas, bisa mengalami khawatir, atau sebaliknya. Pengalaman situasi yang terjadi semuanya membuat seseorang menjadi semakin berani, semakin maju terus. Dan tema pagi hari ini saya berikan berjalan bersama dengan Dia, merubah keraguan menjadi berani, menjadi percaya diri. Dulu yang ragu-ragu, ketakutan, minder, maka ketika firman Tuhan dinyatakan dan kita percaya, diimani firman ini, maka kita diubah menjadi berani, percaya. Hasil dari berita-berita atau kabar-kabar yang masuk dalam pikiran kita, ya, berita ini, berita kabar atau TV dan sebagainya, radio, masuk dalam pikiran, masuk dalam hati, mendengar, ya, lantas orang tersebut mau nggak mau akan mempercayai. Baik itu berita bohong, juga banyak yang percaya, atau berita apa saja banyak yang percaya. Ketika seseorang sudah mempercayai, atau boleh dikatakan dalam bahasa kerohaniannya mengimani, maka mereka ini kelihatan dari perbuatannya ini berani atau perbuatannya ini jadi takut. Jadi seperti firman Tuhan, iman terjadi karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika sudah percaya, beriman, maka bertindak. Nah, perbuatan inilah yang dilihat dan disoroti oleh orang luar. Semua orang akan menyoroti, semua orang akan melihat perbuatan-perbuatan atau hasil yang mereka percaya. Mereka akan menilai, dan penilaian inilah akan mencitrakan kita ini benar-benar berjalan bersama dengan Dia atau ketakutan itu. Padahal bersama dengan Dia, berjalan dengan Dia, saya berikan gambar ini. Walk with me. Dalam situasi apapun juga, gelombang besar sekalipun, kita bisa melewati bersama dengan Dia. Amin. Atau masih ragu-ragu? Sekali lagi, keraguan membuat orang jadi khawatir, membuat orang jadi takut, membuat orang menjadi tidak pasti. Tapi apabila kita percaya dengan Dia, maka kita bisa melangkah. Dan pertanyaannya, apakah kita masih percaya bahwa Allah yang kita sembah ini, minggu lalu saya katakan omnipresent, maha hadir,
omniscience, maha tahu, omnipotens, dia kuasa, maha kuasa. Apakah kita percaya Allah yang kita sembah ini memiliki keberadaannya? Dia sanggup melakukan segalanya, kuasa, maha kuasa, omnipotens. Dia tahu, dia maha hadir. Sekali lagi, orang Kristen khususnya akan disoroti, akan dilihat dari hasil iman percaya mereka. Apa? Gak bisa dipendam. Perbuatan. Perbuatan ini akan dinilai. Perbuatan ini akan dilihat. Kita buka dalam Yakobus pasal 2 ayat 24. Yakobus pasal 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Iman penting gak? Penting sekali. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ibrani itu mengatakan dasar. Kalau kita nggak mempunyai dasar, ya montak manting, lembu, nggak tahu tujuannya, nggak punya dasar. Tapi apabila seseorang mempunyai dasar, kalau bisa kita bersenang, dikatakan iman. Iman bukan iman yang di depan sih. Ya. Sekali lagi, seseorang perlu dan harus memiliki iman. Karena sekali lagi merupakan sesuatu yang sebagai awal mulanya. Seseorang mempercayai iman ini harus ada. Tapi dikatakan bukan hanya karena iman. Saya beriman, tapi perbuatannya nggak karu-karuan, cuma orang melihat nggak bisa melihat dalam hati kok. Saya nggak bisa melihat ya Mas Robin, saya nggak bisa melihat Mas Robin ini jatuh cinta sama siapa, nggak tahu saya. Ya kan? Pasti ada ya Pak. Amin ya. Atau Mas Robin sekarang lagi gundah gulana atau lagi semrengah atau galau katanya. Saya juga nggak tahu. Sampai ke dalam hatinya saya nggak tahu. Yang ngerti ya diri pribadi. Tapi akan saya ketahui, saya akan melihat gerak-geriknya, ya Pak. Perbuatannya, tingkah lakunya. Contoh-contoh ini bukan Mas Robin yang ini aja lah. Mas Suli ya, saya kan bisa melihat kalau Mas Suli ini lagi gandrung sama orang gitu ya. Siapa itu? Lagi seneng sama seseorang, saudara bisa perhatikan tingkah lakunya gimana? Ya, mesam-mesam ngomong neng, pacangan ngomong neng, semprotan minyak wangi, wis bila perlu mandi lulur. Itu kan perbuatannya. Kedalamannya saya nggak tahu. Yakobus juga menuliskan demikian. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kebanyakan orang akan merasa puas kalau sudah memiliki iman, percaya terus berhenti. Tingkah lakunya nggak benar. Bahkan dalam kehidupannya sering meragukan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Oh, ini sering. Di sini kalau saya ngaku guys. Tapi kenyataannya dalam kehidupan ini memang seperti itu. Meragukan Yesus ini benar-benar Tuhan atau Allah
atau hanya sebagai manusia biasa? Kalau dalam orang luar katakan hanya sebagai nabi. Apakah kita percaya Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, dan sebagai Allah seperti pernyataan Thomas? Thomas menyatakan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, pencipta segalanya, yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Di sini Yakobus menegaskan kembali, iman memang harus dimiliki, tapi perbuatan nyata harus dijalankan. Thomas hanya mengandalkan iman, di mana iman nanti itu akan membutuhkan dan minta bukti. Orang hanya punya iman, mereka hanya ingin minta bukti, tanda nyata. Benar nggak Yesus itu Tuhan? Buktinya mana? Itu tuntutan dari iman. Sekali lagi, apabila seseorang hanya berhenti sampai hanya memiliki iman, percaya, tanpa ada tanda-tanda perbuatannya, maka katakan iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus menuliskan itu semua, menerangkan itu semua. Kalau Thomas percaya setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi, iman juga terjadi. Seseorang mengalami perjumpaan secara pribadi, maka iman itu menjadi kuat, iman itu jadi timbul kembali. Perjumpaan pribadi yang bagaimana? Ya, pengenalan dengan Tuhanmu sungguh-sungguh. Siapa Tuhanmu itu? Siapa Allah yang kau sembah ini? Apakah kau kenal sungguh-sungguh pada Dia? Atau hanya kata orang? Sekali lagi, pengakuan, pernyataan dari dalam hati. Ketika engkau sudah berjumpa secara pribadi, pengenalan secara pribadi, pengenalan sungguh-sungguh, dan pengakuan pernyataan, maka dalam peristiwa Thomas yang dulunya nggak percaya, ragu-ragu, ketika berjumpa dan pengakuan, maka dia berani menyerahkan diri sepenuhnya. Saat ini keraguan melanda seluruh dunia. Dolar naik terus, emas naik turun, kecuali Mas Robin naik terus. Naik tanggung gak ya? Naik terus dia. Apa gak ragu-ragu? Kehidupan sekarang ini maju mundur, mau nyimpan emas atau anjlok, mau nggak beli emas atau emas yang rendah, wah ragu-ragu. Memang dunia dibikin ragu-ragu. Orang yang hidup dalam dunia akan mengalami keraguan kalau nggak punya pegangan yang benar. Nah, firman Tuhan pagi hari ini yang merubah keraguan jadi berani. Yang dulunya malu, minder, diubahkan jadi berani. PD, ya. Saya perhatikan dulu itu, ya saya pakai contoh Mas Robin ya sebenarnya. Ya, dulu itu Mas Robin itu nggak PD, saudara. Ya, Mas Robin ya. Tapi sekarang itu, ya dulu. Nanti minggu depan, bulan depan, ya siap SDBL. Ya, WD. Ya. Nah ini, setiap orang yang percaya, keraguan ini juga timbul dalam setiap kehidupan manusia. Tapi firman Tuhan kita mengejar,
keraguan ini akan diubah menjadi berani, menjadi percaya diri. Saya akan mengambil contoh di dalam perjalanan Tuhan Yesus waktu minggu lalu itu. Saya ambilkan contoh Thomas. Sekarang saya ambilkan contoh Yakobus. Berarti Yakobus lah, saudara. Yakobus itu siapa ya? Ya, siapa yang tahu Yakobus itu siapa? Yang pasti di sini tidak ada yang namanya Yakobus. Muridnya Yesus, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kalau tiga tokoh penting ini, Petrus, Yohanes, Yakobus, Yakobus yang ini boleh dikatakan sebagai Yakobus apa itu? Yakobus tua, gitu ya. Karena ada Yakobus lain. Kita belajar bukan yang Yakobus yang tiga trio ini, bukan. Ini memang tokoh yang dituliskan dalam firman Tuhan selalu ikut ketika Yesus kemanapun pasti ada tiga tokoh ini, Petrus, Yohanes, Yakobus. Kita mau belajar dalam perjalanan Yesus di muka bumi. Kita kenal namanya, kita buka dulu aja, Matius 26 Matius 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Tahu nggak Maria Magdalena? Siapa? Yang mengurapi kaki Yesus, Maria Magdalena pun disebutkan juga. Dan Marianya ada lain. Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Nah, ini yang akan kita bahas. Dan ibu anak-anak Zebedius. Anak-anak Zebedius ini siapa? Yakobus tua tadi, ya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus ini saudara. Maka dikatakan anak-anak Zebedius, kembar, Boanerges, anak-anak guru, Guntur. Itu Yakobus yang ini, yang selalu berdoa. Itu Yakobus, anak-anak Zebedius. Tapi kita mau belajar Maria, ibu Yakobus dan Yusuf. Yakobus yang siapa ini? Yakobus saudaranya Yesus. Jadi dari Maria, Yusuf ada Yakobus ini. Nah, kita sebutkan ini Yakobus muda gitu ya. Kalau yang anak-anak Zebedius itu Yakobus tua. Ini Yakobus muda, saudaranya Yesus. Atau boleh disebutkan gini, dia memiliki julukan si Yakobus muda ini memiliki julukan si lutut onta. Kenapa kau sebutkan sebagai si lutut onta? Karena saudaranya ini, Yakobus ini senangnya berdoa di bait Allah. Doa sampai lututnya ini mengeras, apa namanya? Kapalan ya. Tapi kapalan lah untuk perawan kapalan. Jadi keras, dia sering berlutut berdoa. Maka disebutkan Yakobus si lutut onta, sering berdoa. Yakobus ini juga yang menuliskan surat Yakobus di belakang. Ya, surat Yakobus belakang kalau saudara baca Yakobus, dia yang menulis. Dan dalam perjalanannya ketika Yesus ini mengabarkan firman Tuhan, toh mengabarkan apa kira-kira Yesus? Injil ya? Belum ada Injil. Ya, dalam perjalanan Yesus 3,5 tahun mengabarkan firman Tuhan, bukan Injil. Injil itu ada berapa sih? Apa aja? Matius, Markus, Lukas, dan pada waktu Yesus masih hidup dalam perjalanannya 3,5 tahun pekabarannya itu bukan mengabarkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, belum ditulis, belum ada. Tapi dia mengabarkan tentang dirinya sendiri, tentang kedatangannya, tentang hukuman yang akan datang.
Dan banyak orang percaya, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang mengalami mujizat, banyak orang yang mengalami sesuatu yang ajaib terjadi. Nah, ada juga orang yang menghina, ada yang mengejek. Mereka mengejek, menghina, ini sopo ini Yesus anak tukang kayu. Siapa ini Yesus ini? Enggak percaya mereka. Nah, efeknya orang-orang ketika mengejek Yesus, menghina, enggak percaya sama Yesus, efeknya kepada saudaranya, yaitu Yakobus. Siapa yang punya saudara? Saudara Pak Adik atau kakak? Mas Heri itu enggak Mas Heri, jangan. Sulit punya saudara? Tak punya, zaman dulu. Yang punya saudara di sini siapa? Punya. Ya, misalkan Mas Robin ya punya saudara. Robin lagi tidak masalah. Ya. Terus saudara ini membuat sesuatu yang heran dan ajaib. Tapi juga ada sesuatu orang-orang sekitarnya menghina, mengejek. Siapa ini? Ika saudaranya Robin ini, gitu kan? Ika anaknya Maria. Ika anaknya itu tukang kayu dan sebagainya, diejek. Izin, saudara. Yakobus ini malu. Wih, saudaraku ini ternyata ya. Wih, saudaraku membuat onar. Kalau saudara baca dalam perjalanannya Tuhan Yesus mengabarkan firman Tuhan, wah terjadi kerisuan. Ada yang percaya dan enggak, bahkan Tuhan Yesus mau dibunuh, Pak. Mau dilempar batu dan Tuhan Yesus menghindar. Pokoknya benci, apalagi kelompoknya orang Farisi, orang Saduki. Wah, benci semua. Efeknya sekarang ini Yakobus. Yakobus ini minder, malu. Wes, aku gak gelem ngikut Yesus lah. Lupa sama saudaranya. Pokoknya gak percaya sama dia itu. Mengalami tekanan batin. Saudara-saudaranya yang lain juga sama mengalami tekanan batin, mengalami efeknya. Coba kita baca Yohanes 7 ayat 5. Coba, ini bukti penulisannya dari Yohanes. Sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya. Wih, waktu saya baca ini, saudaranya nggak percaya. Efeknya ini, Yakobus juga mengalami yang demikian. Saudaramu itu kayu ini loh, bikin onar lagi. Saudaramu ini yang itu apa dan sebagainya. Maka ketika Yesus mengajarkan firman-Nya, dia sudah memberitahu ayat terlebih dahulu. Kita baca dulu aja ya, Matius 13 ayat yang ke-55 dulu aja, kita mulai ya. 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Selanjutnya, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Dina, nggak percaya. 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini kekecewaan dari orang-orang yang mengejek, menghina, bahkan yang ragu-ragu, termasuk Yakobus, saudara-saudaranya. Maka di ayat 58 ditutup karena ketidakpercayaan mereka, gak ada mujizat. Keraguan-raguan menutup segalanya. Ketidakpercayaan ini menutup Allah bekerja. Tetapi
ketika kita membaca seterusnya dalam perjalanannya terjadi perubahan yang luar biasa. Perjumpaan dan pengenalan akan Kristus secara pribadi itu penting. Yakobus yang dulunya ragu-ragu, Yakobus yang malu, yang minder, tapi setelah ada perjumpaan secara pribadi, pengenalan secara pribadi, itu yang merubah ragu-ragunya. Kita buka ya, 1 Korintus 15 ayat 7. Ini perjumpaan secara pribadi. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Perjumpaan secara pribadi, nggak main-main. Sekali lagi, keraguan seorang membuat orang tersebut tidak berani melangkah, tidak bisa mengambil keputusan. Yakobus saat itu juga minder, gak percaya diri, ragu-ragu, takut, malu dan sebagainya. Tapi ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yesus yang dinyatakan, oh mati, disalib, mati. Tapi dia bangkit dan dia menampakkan khusus berjumpa secara pribadi. Demikian juga dengan kita. Jangan kata orang, aku memiliki iman berhenti. Tidak. Apakah kita pernah berjumpa secara pribadi? Pengenalanmu pada Tuhan. Kau menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kau menyebut Yesus sebagai Allah. Apakah engkau benar-benar dan merasakan? Yakobus merasakan demikian. Ketakutan, keraguan, minder hilang dan digantikan dengan kepastian, keberanian. Iman yang dulunya redup maka dibuat sekarang menyala-nyala dan dinyatakan dalam perbuatannya. Perjumpaan dan pengenalannya kepada Yesus, maka pernyataannya, pengakuannya, dia berani mengatakan dan dia berani menyaksikan Yesus itu siapa. Bahkan dia berani mengakhiri pertandingan iman dengan benar. Maka kalau dalam sejarah gereja, Yakobus ini diangkat, ditetapkan, ditabiskan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus II. Maka Yakobus ini, saudara Yesus ini, setelah dia mengerti dan mengenal Tuhannya dengan benar, Yesusnya dengan benar, sebagai Tuhan dan sebagai Allah, maka Petrus, Yohanes, dan Yakobus tua ya mentabiskan Yakobus muda itu, saudara Yesus, menjadi yang memegang gereja mula-mula di Yerusalem, atau boleh dikatakan pada waktu itu sebagai uskup. Jangan berpikir, uskup itu Katolik, bukan. Uskup itu pengertiannya adalah rohaniwan atau rohaniwati, siapapun yang sudah ditabiskan, maka mereka mendapatkan gelar uskup, mengemban dan bertanggung jawab di dalam satu wilayah. Yakobus, kita bisa membayangkan yang dulu ragu-ragu, yang takut, mengincar kuat, diolok-olok dan sebagainya, sekarang dia tampil sebagai uskup yang berani mempertahankan
bahkan dikatakan sebagai pemimpin yang dipercaya di gereja Yerusalem, gereja mula-mula. Dialah orang, bahkan Yakobus juga menerima pencurahan Roh Kudus di lautan Yerusalem. Ingat, Yakobus ada di sini. Perjumpaannya menjadi semakin hari semakin nyata dalam perbuatannya. Dan disitulah berjalan dengan dia semakin berani dan berani dan berani. Bahkan dia lebih lagi katakan dia penyerahan dirinya bukan hanya diangkat sebagai uskup, tapi dia termasuk dalam rasul-rasul. Apa kita baca ya, Galatia 1 ayat 19. Ini contoh jalannya Paulus pada waktu itu. Dan ini Paulus mengatakan, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali yang saudara Tuhan Yesus ini. Ternyata dia dimasukkan sebagai kelompok rasul-rasul. Ledakan sebagai uskup yang dipercayai memegang satu wilayah di Yerusalem pada gereja mula-mula, dan dia diangkat juga sebagai rasul. Rasul ini kepercayaan untuk memberitakan firman dan penuh dengan kuasa yang kudus. Kita bisa introspeksi. Apakah aku benar-benar percaya Tuhan? Apakah aku benar-benar mempercayai Allahku ini enggak sih? Sehingga kepercayaan itu diberikan pada setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari pengakuan Yakobus ini yang berani. Kalau kita perjalanannya mengiring Yesus, maka dinyatakan dalam iman dan perbuatan. Dia memberitakan firman, beritakan kabar baik. Dan sekali lagi musuh dalam perjanjian baru, bukan musuh, artinya orang yang melawan, kelompok yang melawan, orang Farisi dan imam-imam dan para ahli Taurat. Itu yang jadi lawan musuhnya. Musuhnya dalam arti kata mereka gak senang kalau dalam keimaman diambil orang lain. Harus melalui keimaman imam yang tertulis dan urutan. Nah, tentang orang-orang Saduki juga sama. Mereka gak percaya Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus gak percaya. Apalagi ahli Taurat selalu membantah firman-firmannya. Nah, ketika Yakobus memberitakan firman, berani, udah perjumpaan secara pribadi tadi katakan, Yesus menyatakan diri, menampakkan diri secara pribadi, pengenalan secara pribadi kepada Yakobus. Maka dia berani dan dia memberitakan firman. Dan saat itu berkumpul banyak sekali, dan para imam-imam, para orang Farisi, Saduki merasa kikuk ini. Kok tambah lama tambah akeh. Lantas orang-orang sekitarnya menyarankan, kok bau di atas saja, di bait Allah, bumbungan bait Allah. Saya dulu membayangkan bumbungan bait Allah itu seperti seorang berdiri di gedung itu, lantas kita di luarnya gitu ya. Ternyata enggak. Hubungan bait Allah seperti kayak loteng gini, lantas sudah loteng tertinggi lagi, ya. Lantas dia, nah itu berdiri. Kalau pernah melihat orkestra enggak? Enggak pernah ya. Tapi pernah lihat Salamenda orkestra itu. Kan ada loteng diri di atas. Itu yang dikatakan bumbungan. Yakobus khotbah di atas. Semua orang di bawah banyak sekali. Tapi musuhnya sekali lagi orang yang gak senang dengan firman Tuhan. Yakobus ini didorong, dicongkrokno lah. Bahasa Jerman, congkrokno ya, bahasa Benda. Dicongkrokno dari hubungan.
lantas jatuh, mati tak? Kira-kira mati tak ya? Mestinya mati ya, tapi nggak mati Yakobus ini, nggak mati. Orang-orang yang di bawah musuh-musuh tadi, wah nggak seneng. Dia urip aja dirajam batu, mati lah. Orang mati juga. Mungkin sakti mondrogono. Dutal kondur, tipe jebret, nggak mati, malah dia sembahyang, berlutut. Makanya dia dapat julukan si lutut untai. Pasti bongono nggak mati, berlutut sembahyang. Dilempari batu, dirajam batu, nggak mati juga. Lantas tak orang yang benci mesti ngambil palang kayu gede, dipukul kepalanya, berat sampai otaknya kemisi, otaknya keluar, baru mati. Tapi ketika dalam doanya, dia mengatakan seperti sama saudaranya Yesus yang bertanya, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama. Waktu saya mendengarkan, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi merubah kehidupan yang dulunya minder menjadi berani, yang dulunya takut menjadi luar biasa, dan dia mati. Tapi dari situlah dampaknya Yakobus dapat julukan Yakobus orang kudus. Dan kita mau belajar, pemuda atau Yakobus ini yang dulunya skeptis, apa skeptis itu? Masuk ke apa skeptis? Ragu-ragu. Yang dulunya ragu-ragu menjadi berani. Yang dulunya nggak berani nongol, sekarang berani nongol, menyatakan kebenaran. Dan Yakobus juga dikenal dia sebagai pembawa perdamaian, orang yang mempersatukan. Pada saat itu sebelum kematian, saya mundur sedikit. Sebelum kematian, dia kan ada dua tokoh yang gede di Alkitab ya, yaitu Petrus dan Paulus. Petrus dan Paulus, tokoh besar. Ya. Saat itu Petrus dan Paulus ini berdebat soal sunat dan berdebat soal makanan. Sampai geger rame, ya. Woi, nggak usah sunat. Paulus ngomong, boleh. Orang tidak bersunat boleh menerima Yesus. Wah, nggak bisa, harus disunat semua. Nah, orang bukan Yahudi gimana? Wah, itu gegeran. Atas tentang makanan, nggak boleh makan babi. Orang nggak makan babi loh, Mas Rofi. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi langsung ini, sweetie, Tuhan, boleh. Babi ojo, harus digoreng oleh. Lah itu perdebatan, saudara. Paulus sama Petrus debat terakhir, sunat, debatan tentang makanan, perdebatan. Lantas Yakobus ini seperti orang itu, pengenalan pribadinya secara pribadi dengan Tuhan. Dia datang sebagai pendamai. Lantas kita ambil kesimpulannya, orang yang berjalan bersama dengan dia mestinya menjadi pendamai, bukan menjadi orang yang bikin rusuh. Ya, seperti yang pendamai, didamaikan. Ayo, gimana caranya dan keluar? Yuk kita baca. Dan dia menulis dalam Yakobus 3:17. Yakobus 3:17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni,
dia murni pelayanan, dia murni mengasihi Tuhan. Selanjutnya apa? Pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak mengambil. Oh ini perbuatan yang tumbuh yang nyata. Ketika dia mengenal dan mengiring Yesus berjalan bersama dengan dia, perjumpaan secara pribadi dengan Yesus merubah segalanya. Dia sebagai pembawa damai. Dan satu hal lagi, dia juga mengajarkan supaya tidak menjadi hakim buat orang lain. Artinya jangan menghakimi satu sama lain. Yakobus 3 ayat 18 lanjutannya ini. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan kalau kita pelajari kitab Yakobus mengajarkan juga, kita bisa belajar dalamnya. Jangan hakimi satu sama lain, tapi kita memberikan nasihat. Satu hal yang penting, ada dua hal, apa ya? Satu lagi, pengendalian diri. Pengendalian diri ini suka-suka gampang atau gampang-gampang suka? Nah, pengendalian diri, Mas Robin suka gampang atau gampang suka? Suka gampang. Gampang suka. Berarti gampang suka iso atau suka gampang sekarang itu. Yang benar yang mana? Suka gampang. Semua masalah suka. Tapi bersama dengan Tuhan gampang. Dan inilah pengendalian diri ini suka gampang. Penguasaan diri. Dari mana asalnya timbul percekcokan? Dari lidah, dari perkataan. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, penguasaan diri, emosi, maka lidah ini bisa maka menurut dalam Yakobus 3 ayat 9 dengan lidah kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan enggak? Pakai apa? Mulut terdapannya lidah. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita, dan dengan lidah kita benar nggak? Seringkali keperucut atau sengaja atau memang itu kebiasaan. Ini pengendalian diri. Yakobus mengajarkan, menuliskan, dia mendapatkan hikmat yang dari atas, katakan tadi. Dengan lidah, hati-hati. Kau bisa memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sah, kau bisa memuji Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mereka lupa ayat yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Gak bisa. Yakobus menuliskan melalui hikmat yang daripada Tuhan. Tidak boleh. Biar kita selalu memuji Tuhan. Berkat yang keluar dari Tuhan. Dengan kalian pengendalian diri. Kapal yang besar dikendalikan dengan kemudian kecil. Apa itu namanya? Apa itu? Dulu yang nolak PT itu, ya. Oke, kendali ya. Saudara pernah lihat Yakobus
Kemudian apa ya di belakangnya apa sih orang? Yo bukan transportasi yang di bawah itu. Kalau ini bukan loh. Bukan jangkar namanya. Pokoknya nanti kalau kapal belakang bawah itu ada KPT itu. Itu yang KPT itu hubungannya dengan kemudi di atas. Terus ini mutar. Ini yang mengendalikan. Badanmu kecil segede apapun, kalau lidahmu jahat, tubuhmu jahat. Ini yang mengendalikan lidah. Lidah ini enggak dikuduskan. Bisa keluar berkat, bisa keluar hukum. Maka ketika perjumpaan dengan Yesus, Yakobus memberikan peringatan, hati-hati. Pengendalian diri, lidah, emosi harus bisa. Karena tidak boleh terjadi demikian apa? Dua-duanya pulang, tidak boleh. Yang terakhir, ketika perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, maka dia bukan hanya sebagai pendamai, tapi dia sebagai penghibur yang menguatkan. Ada yang sakit, ada yang menguatkan. Mengalami hal masalah apapun juga dikuatkan, bukan ngomong gini. Mas Opin, aku dengar ada orang jatuh, pokoknya merasa ya, bukan itu. Tapi ini bukan, ini cuma orang berita ngomong. Mas Opin ini nggak ngomong gitu. Saya bukan ngomong Mas Opin ini, orang itu bicara. Merasa ngomong, kualat. Benar nggak? Pernah terjadi nggak sama kita? Sering loh. Tapi Yakobus berikan nasihat melalui firman-Nya. Jangan kau juga menjadi pendamai. Jangan kau juga menjadi orang yang bisa menghibur, menguatkan apapun yang terjadi. Karena Yakobus percaya waktunya dekat kok. Ayo kuat, jangan loyo, ayo kuat, semangat kembali. Ayat terakhir, Yakobus 5 ayat yang ke-8. Yakobus 5 ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Permasalahan apapun juga yang terjadi, janganlah engkau menjadi skeptis, ragu-ragu, minder, tak percaya diri, tapi berani maju bersama dengan Dia yang memimpin, yang menuntun kita. Dan engkau sebagai orang yang damai, dan engkau juga tidak menghakimi satu sama lain, bahkan juga kau bisa mengendalikan diri, lidah ini, emosi, dan yang terakhir engkau bisa sabar dan meneguhkan yang lain, menguatkan, karena kita sama-sama menunggu kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Dan pada akhirnya saya akan tutup penciptaan yang selalu yang setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami dan memanggilkan perhatian kepada Engkau. Maka sekarang kita dapat kasih Tuhan, dan kita boleh terpisah pulang, dan kita menerima berkat yang daripada Dia. Maka terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai yang sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta Tuhan Roh yang Kudus yang selalu menyertai, menjaga, melindungi kita semua,
bahkan mau memberkati kita mulai saat ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita sudah percaya katakan